Bab 906, Kegagalan Menerobos. Vitalitas yang sempat terbengkalai selama 3 tahun akhirnya membaik, dan Julian merasa bahagia di dalam hatinya. Hah! Dia berlari menuju kabin dengan penuh semangat. Di halaman, Sarah sedang duduk di kursi, memegang buku di tangannya, dan melakukan pendidikan pralahir dengan serius. Julian datang dengan tergesa-gesa. Dia memutar matanya dan berkata, "Kamu masih begitu ceroboh meskipun kamu sudah sangat tua." "Tidak, seperti ini. Saya telah menyerap energi spiritual dari rumput di taman obat sebelumnya, dan energi sejati saya telah meningkat. Saya akan pergi ke gunung belakang dulu untuk melihat apakah saya bisa menerobos." Sebelumnya, Julian tidak mampu menerobos. Sekarang, dia ingin mencobanya. Pergi-pergi. Sarah sedikit menyerah. Setelah mendapat izin, Julian segera berbalik dan pergi, menuju gunung belakang. Tak lama kemudian kami sampai di hutan di belakang rumah kayu itu. Di hutan pegunungan, saya menemukan tempat terbuka. Duduk bersila di tanah. Teknik Qian Kun Jue diaktifkan. Qian Kun Jue adalah serangkaian latihan magis yang dapat mengembangkan Qi Qian dan Kun. Meskipun Julian menjalani kehidupan yang santai selama ini, dia tidak pernah lupa untuk berlatih seni bela diri. Metode pernapasan Qian Kun. Menyerap energi spiritual surga dan bumi, energi spiritual surga dan bumi diubah menjadi 2 energi surga dan bumi. Juga dikenal sebagai Yin dan Yang Qi, yang melambangkan maskulinitas dan energi sejati Tiangang. Yin mewakili feminitas. Bisa juga disebut roh jahat bumi. Selama bertahun-tahun, Julian juga telah mempertimbangkan dan berdiskusi dengan Sarah. Segera setelah Qian Kun Jue diaktifkan, 2 Qi yang familiar dan sangat berbeda muncul di tubuh. Di dantiannya, 2 helai energi sejati saling mengelilingi, membentuk pola Tai Chi. Pada saat ini, dia memasuki keadaan ilusi. Di hadapannya, tangga ilusi muncul. Dia menaiki tangga selangkah demi selangkah dan segera muncul di tangga ke-9. Berdiri di tangga ke-9, memandangi atmosfer kelabu di surga dan penghalang ini. "Hancurkan untukku." Julian tiba-tiba mengangkat tangannya. Serangan telapak tangan menghantam penghalang. Namun, penghalang itu sangat kuat, dan bahkan jika Qi-nya mencapai puncaknya dan sekarang ditingkatkan, dia tetap tidak dapat menghancurkannya. Apa yang terjadi? Kenapa tidak berhasil? Julian bingung. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba. Sebelumnya, dia berpikir bahwa energi sejatinya tidak cukup dan dia harus menjadi lebih lemah. Selama energi sejatinya meningkat sedikit, dia akan mampu menembus penghalang tersebut. Sekarang, energi sebenarnya telah meningkat sedikit lagi, tetapi tidak dapat dipatahkan. Dia mencoba lagi beberapa kali. Tapi tidak ada gunanya. Penghalang alam sangat kuat dan tidak dapat ditembus sekeras apapun Anda berusaha. Setelah mencoba beberapa kali, Julian menyerah. Karena frustrasi, dia kembali ke rumah. Sarah telah menghentikan pendidikan pralahir dan sedang duduk di halaman, berjemur di bawah sinar matahari. Ketika dia melihat Julian mendekat dengan frustrasi, dia tahu bahwa Julian telah gagal lagi. Gagal? Ya, Julian mengangguk, dengan ekspresi frustrasi, dan berkata, "Energi sejati saya telah meningkat sedikit, tetapi saya masih tidak dapat menembus penghalang alam, dan saya masih tidak dapat melangkah ke alam semi suci. Aku benar-benar bingung, kenapa aku bisa berada di sini selama bertahun-tahun." Sarah berkata, "Jika tidak berhasil, lupakan saja." Julian tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke rumah. Sarah melihat Julian kembali ke rumah dengan frustrasi. Sudah berkali-kali dia melihat Julian menunjukkan ekspresi ini. Dia tahu bahwa Julian tidak mau hidup mengasingkan diri di desa pegunungan kecil ini. Bisa membiarkan Julian hidup mengasingkan diri di sini selama beberapa tahun sudah cukup bagus. Saat ini, dia punya rencana untuk melepaskan dan membiarkan Julian keluar menjelajah. Namun, anak itu akan segera lahir. Saat ini, dia tidak bisa berhati lembut. Di dalam ruangan, Julian sedang melamun. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyeberang ke 9 alam. Saat ini, dia ingin bertanya kepada mereka yang telah memasuki 9 alam. Dia ingin menemukan surga, Raja Lanling, dan Arthur. Bahkan untuk menemukan kakeknya. Sebab, kakeknya juga berhasil menembus penghalang dan memasuki alam semi suci. Segera, Sarah masuk. "Suami." Suara lembut dan merdu terdengar. Julian bereaksi dan mendongak dengan senyuman di wajahnya, "Sarah." Sarah duduk di sebelahnya. "Bayinya akan segera lahir." "Aku tahu." Julian mengangguk, meraih tangan Sarah, dan berkata, "Saya pasti akan tinggal bersamamu sampai anak itu lahir dengan selamat. Selama periode ini, saya tidak akan pergi kemanapun. Setelah 3 tahun, saya sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini." Titik-petik 2, hari-hari yang tenang dan damai. Inilah yang dikatakan Julian. Tapi Sarah tahu bahwa Julian sekarang merindukan dunia luar. Dia tidak berbicara lagi, hanya bersenandung pelan. Hari ini, Julian tidak naik gunung. Dia berada di halaman, memegang pedang kayu dan menari dengannya. Kecepatannya sangat lambat dan setiap gerakannya biasa saja. Namun dalam gerakan pedang biasa, ada kehalusan, dan ada sedikit kebenaran dalam kondisi trance. Sore-sore.
Sekelompok tamu tak diundang muncul di desa kecil. Ada lebih dari selusin orang dalam kelompok itu. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Julian dan Sarah berdiri di pintu masuk halaman, memandangi orang-orang yang muncul di luar halaman. Orang-orang ini juga membawa tandu. Di atas tandu itu tergeletak seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu pucat dan coraknya sangat buruk. Berdebar. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, segera berlutut di tanah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Julian terkejut dan mundur beberapa langkah. Saya dari keluarga Hun. Pagi ini, ayah saya terluka dan nyawanya dalam bahaya. Saya meminta Tuan Fisher untuk membantu saya. Pria parubaya yang berlutut di tanah tampak berdoa. Mendengar ini, wajah Julian terlihat malu. Dia melihat orang yang berlutut di tanah dan berkata, kembalilah. Ketika saya pensiun hari itu, saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah memperhatikan urusan dunia seni bela diri kuno lagi. Ketika Julian meninggalkan pedangnya hari itu, dia bersumpah. Mulai sekarang, urusan dunia seni bela diri kuno tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak akan ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri kuno. Jika dia mengambil tindakan sekarang, itu sama saja dengan ikut campur dalam urusan dunia seni bela diri kuno. Tuan Fisher, apakah Anda benar-benar ingin mati dan menolak menyelamatkan saya? Tuan Fisher, mohon ambil tindakan. Keluarga Hun saya bersedia menyerahkan semua harta keluarga sebagai imbalannya. Keluarga Hun terus berbicara. Benar. Julian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang pengasingan saya di sini. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Julian bingung. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah keluar, dan hanya Kelvin yang tahu dia ada di sini. Bagaimana anggota keluarga Hun menemukannya? Keluarga Hun berkata, ya, Evelyn dari Istana Yihua lah yang melukai pemimpin keluarga Hun saya, dan Evelyn lah yang mengarahkan kami ke sini. Evelyn berkata bahwa selama Anda bisa menyelamatkan saya, pemimpin klan saya akan diselamatkan. Evelyn Fisher. Julian tercengang. Bahkan Sarah pun tercengang. Melihat Julian, dia bertanya, apa itu Istana Yihua? Apa itu Evelyn? Apa hubungannya dengan Evelyn? Julian berbisik, ceritanya panjang. Ini adalah hal-hal yang telah terjadi di dunia seni bela diri kuno dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan menceritakannya perlahan nanti. Saat ini, Kelvin datang dengan sebatang rokok di mulutnya. Melihat banyak orang, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, hei, hari ini agak ramai. Kamu datang tepat waktu. Ada seseorang di sini yang menunggumu untuk diselamatkan. Julian menyerahkan masalah ini kepada Kelvin, lalu menarik Sarah dan menutup pintu halaman dengan keras. Di luar halaman, Kelvin memandang Cornelis, yang terbaring di tandu, sekarat, dan bertanya, apa yang terjadi? Bab 907, sesuatu terjadi. Di halaman, Sarah memandang Julian. Julian juga tampak tertekan dan berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Sarah bertanya, apa yang terjadi di Istana Yihua? Julian memberitahunya beberapa hal tentang dunia seni bela diri kuno yang diceritakan oleh Kelvin kepadanya. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Evelyn? Memukuli dan menyakiti orang tanpa alasan, lalu mengarahkan orang untuk datang ke sini untuk mencarimu. Julian berhenti sebentar dan berkata, bagaimana saya tahu apa yang ingin dia lakukan? Lupakan saja, tinggalkan dia sendiri. Di luar berangin, saya akan membantu Anda masuk dulu, lalu keluar dan melihat-lihat. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Kamu berjanji padaku untuk tidak bertanya tentang urusan dunia seni bela diri kuno. Sarah segera berkata dengan wajah datar, saudara Janir juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Masih sangat mudah untuk diselamatkan seseorang. Saya hanya akan melihat-lihat, saya tidak akan mengambil tindakan. Itu juga tidak diperbolehkan. Baiklah. Julian mengangguk tanpa daya. Di luar halaman, Kelvin juga mengetahui keseluruhan ceritanya. Dia juga mengerutkan kening dan bergumam, apa yang ingin dilakukan Evelyn. Setelah menggumamkan sesuatu, dia berkata, baiklah, saya akan menyelamatkan orang ini dan membawanya ke rumah sebelah. Dia menunjuk ke sebuah rumah kayu tidak jauh dari sini. Saat ini, gunung belakang. Di pohon besar di puncak gunung. Seorang wanita cantik mengenakan gaun cantik dan temperamen luar biasa sedang memandangi desa di bawah. Meskipun dia jauh, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan di desa tersebut. Setelah melihat Kelvin mengambil tindakan, sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman tipis. Kemudian, tubuhnya melintas dan menghilang ke puncak pohon. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Julian bangun sebelum hari benar-benar gelap. Di halaman, dia duduk bersila di tanah, menggunakan metode pernapasan Qian Kun Jue untuk menghirup udara segar dan menyerap jejak energi spiritual surga dan bumi yang terkandung di udara menemukan bahwa ketika energi spiritual surga dan bumi memasuki tubuhnya, energi sejatinya, sebenarnya ada tanda-tanda perbaikan. Ini. Dia terkejut. Selama 3 tahun terakhir, dia telah menyerap energi spiritual surga dan bumi setiap pagi, namun energi aslinya tidak pernah membaik. Dalam 3 tahun terakhir, perubahan terbesar pada tubuhnya adalah tubuh dan tulangnya. Tubuh fisiknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan.
Kebugaran fisiknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Menyerap energi spiritual surga dan bumi di rumput kemarin adalah pertama kalinya dalam 3 tahun energi sejatinya meningkat. Sekarang, dengan menyerap energi spiritual surga dan bumi, energi sejati telah meningkat kembali. Dia duduk bersila di tanah, lingkaran cahaya samar bermekaran di tubuhnya. Warna bukaannya aneh. Setengah putih, setengah hitam, hitam dan putih bergantian dan menyatu satu sama lain. Saat ini, Sarah keluar. Ketika dia melihat Julian berlatih di halaman, dia tidak mengganggunya. Dia berjalan mendekat dan duduk di samping, diam-diam memperhatikan Julian berlatih. Aku hanya bisa menggambarkan senyuman bahagia. Waktu berlalu menit demi menit. Segera, matahari terbit. Saat matahari terbit, aura surga dan bumi di udara semakin menipis. Akhirnya hilang sepenuhnya. Julian juga berhenti. Melihat Sarah yang duduk di samping, dia berkata dengan gembira, "Sarah, energi sejatiku telah meningkat lagi. Jika aku melanjutkan seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum aku bisa menembus alam ke-9. Sarah tersenyum dan mengangguk. Julian berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Sarah bertanya, "Tadi malam, saya memikirkannya sepanjang malam, tetapi saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Evelyn, mengapa dia ingin menyakiti seseorang, dan setelah menyakiti seseorang, dia mendapat instruksi untuk datang ke sini untuk mencari Anda. Mungkinkah dia ingin memaksa seseorang melakukan sesuatu? Tapi ini tidak masuk akal. Apa gunanya dia jika kamu kembali ke dunia? Mengapa kamu terlalu banyak berpikir?" Julian berkata, "Abaikan dia." Sarah memandang Julian, merasa masam di hatinya, dan berkata, "Mungkinkah dia masih memikirkanmu, dan dia tidak merasa nyaman jika kamu hidup dalam pengasingan di sini, jadi dia membuat masalah dan ingin memaksamu keluar?" Mustahil. Kenapa tidak? Evelyn punya ide buruk. Kamu harus berhati-hati dan jangan bertemu dengannya secara diam-diam atau menghalanginya. Apakah aku sebodoh itu? Julian menyentuh hidungnya. Bagaimanapun, menurutku kamu tidak bisa mengalahkan Evelyn. Sarah berkata dengan serius. Dia tahu betul siapa Evelyn. Ketika dia berada di keluarga Visser di Kyoto, dia menggunakan banyak trik untuk naik ke puncak dan menstabilkan posisi kepala keluarga Visser. Selanjutnya, dia juga menggunakan banyak trik ketika dia membantu Julian membangun kamar dagang. Dengan menggunakan paksaan dan bujukan, keluarga Stuart dan keluarga Howard dibujuk dengan paksa. "Oke, saya mengerti. Saya punya rasa kesopanan. Apakah kamu belum sabar?" Sarah, "Tidak." Julian segera menjelaskan, "Saya akan mengikuti ajaran istri saya dan pasti akan menjauh dari Evelyn dan tidak akan terlibat dengannya." Itu saja. Sarah tersenyum. Beberapa hari berikutnya, Julian menjalani kehidupan yang sangat santai di desa. Tapi dia mengabaikan keluarga Hun. Kelvin mengambil tindakan dan menyembuhkan Cornelis. Keluarga Hun juga pergi 3 hari kemudian. Suatu pagi 3 hari kemudian, Julian sedang berlatih di halaman. Boom, boom, boom. Ada ketukan di pintu di luar. Julian tidak bisa menahan diri untuk berhenti, berdiri, berjalan menuju pintu halaman, dan membuka pintu. Dia melihat seorang pria berlumuran darah. Pria itu tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun. Dia memiliki luka di tubuhnya dan banyak darah. Dia mengenali pria ini. Dia adalah Karamatsu dari keluarga Hansel. "Karamatsu, kenapa kamu? Ada apa denganmu?" Julian terkejut dan membantu Karamatsu tepat waktu. Kakak ipar, akhirnya aku menemukanmu. Keluarga Hansel akan segera binasa. Kamu tidak bisa hanya duduk diam. Jangan khawatir, ayo kita bicara di dalam dulu." Julian menarik Karamatsu ke halaman. "Suamiku, ada apa?" Saat ini, Sarah datang dengan perut buncit. Saat dia melihat Karamatsu berlumuran darah, dia terkejut dan buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" "Saudari." Melihat Sarah, Karamatsu langsung menangis. "Jangan menangis. Ceritakan padaku apa yang terjadi." Sarah juga menjadi cemas. Kakak ipar, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi." "Apa yang terjadi?" Julian juga bertanya. Keluarga Hansel menyinggung sebuah keluarga besar. Sekarang semua anggota keluarga telah ditangkap. Aku berjuang untuk keluar dan bertemu dengan orang misterius. Orang ini menunjukku dan mengatakan kamu ada di sini. Aku segera datang." Pria misterius. Julian dan Sarah sama-sama tercengang. Segera, Julian bertanya, "Apa yang terjadi? Siapa yang disinggung oleh keluarga Hansel?" "Itu semua bajingan Andrew." Karamatsu mengertakkan gigi dan mengutuk, 2 hari yang lalu, Andrew jatuh cinta dengan seorang wanita dan menggunakan kekuatan keluarga Hansel di sungai untuk menikahinya secara paksa. Siapa yang tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang bagus dan merupakan seorang pembantu dari keluarga yang kuat, keluarga ini membunuh keluarga Hansel. Selama bertahun-tahun, keluarga Hansel saya juga menjadi keluarga seni bela diri, dan banyak anggota keluarga menjadi pejuang. Bahkan dengan darah naga, kekuatan keluarga Hansel saya cukup bagus, tetapi waktu debut saya di keluarga Hansel terlalu singkat. Bagaimana saya bisa menjadi lawan dari keluarga kuat itu? Di keluarga Hansel, kakek saya terluka hanya dengan 1 gerakan. Lusinan penjaga tewas.
Karamatsu dengan sederhana menjelaskan masalahnya. Mendengar ini, Julian dan Sarah tampak serius. Julian bisa mengabaikan hal lain, tapi dia tidak bisa mengabaikan urusan keluarga Hansel. Dia memandang Sarah dan berkata, "Sayang, kamu dapat membesarkan bayimu dengan aman di sini. Aku akan keluar dan melihat. Aku ingin melihat siapa yang begitu bodoh sehingga bahkan keluarga Hansel berani menyentuhnya." Bab 908 Kelvin bergegas keluar dari gunung. Aku akan pergi bersamamu. Sarah juga mengkhawatirkan keselamatan keluarga Hansel. Lagi pula, ini adalah keluarga. Sekarang keluarganya dalam bahaya, bagaimana dia tidak khawatir? Namun, Julian menariknya tepat waktu dan berkata, "Sarah, jangan khawatir. Kamu sedang hamil sekarang dan akan segera melahirkan. Tidak pantas untuk berlarian. Kamu dapat membesarkan bayimu dengan damai di desa. Saya akan melakukannya akan kembali dalam beberapa hari. Kakak ipar, kamu harus cepat. Jika terlambat, orang tua, kakek, dan pamanku akan benar-benar meninggal." Mendengar ini, Sarah sedikit mengernyit. Dia tampak berpikir. Dia tidak tahu mengapa sesuatu terjadi pada keluarga Hansel saat ini. Apakah itu disengaja, atau kebetulan? "Sarah, jangan khawatir, tidak apa-apa." Julian meraih tangan Sarah dan menghibur, "Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanku? Bahkan jika aku belum memasuki alam ke-9, bahkan jika aku menentang semi alam suci, bahkan jika kamu kuat, aku mungkin tidak bisa dikalahkan." "Saya tidak mengkhawatirkan Anda," Sarah berkata dengan cemas, "saya secara alami merasa lega dengan kekuatan Anda. Saya khawatir hal-hal ini terlalu aneh dan sesuatu akan terjadi selanjutnya." "Tidak apa-apa. Kalau begitu hati-hati, aku akan menunggumu kembali ke desa." Aku akan pergi ke gunung belakang untuk mendapatkan pedang naga pertama." Sudah 3 tahun sejak Julian meninggalkan pedangnya. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk mendapatkan pedang tersebut. Sekarang, dia harus mendapatkan pedangnya. "Aku akan pergi bersamamu." Sarah berkata, "Aku selalu merasa tidak enak. Lebih baik aku pergi mengambil pedang jahat sejati. Membawa pedang jahat sejati bersamaku membuatku merasa lebih nyaman." "Ya baiklah." Julian mengangguk. Keduanya pergi ke gunung belakang bersama-sama. "Datang lagi ke kolam tempat aku kehilangan pedangku 3 tahun lalu." Julian melambai dengan santai. Di dalam kolam, sebuah pedang ditembakkan, dan Julian mengambilnya dengan akurat. Swoosh! Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang naga pertama, dan dalam sekejap, pedang naga pertama meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Meskipun pedang ini telah direndam dalam air selama 3 tahun, namun bahan yang digunakan pada pedang ini sangat istimewa, yaitu besi hitam surgawi. 3 tahun telah berlalu, dan pedang ini belum berkarat. Sarah juga melambai dengan santai. Pedang jahat sejati terbang keluar dari air. Dia memegang pedang jahat sejati dan mengelusnya dengan lembut, seolah dia sedang membelai anaknya sendiri. Setelah memegang pedang, keduanya dengan cepat turun gunung. Begitu dia kembali ke halaman, dia melihat Kelvin mengobrol dengan Karamatsu. Kelvin juga mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Hansel. "Saudara Visser, kamu baru saja meninggalkan gunung seperti ini." Kelvin memandang Julian dan berkata, "Saat itu, kamu tinggal dalam pengasingan di sini. Meskipun kamu tidak secara resmi mengumumkannya kepada dunia, dunia menyebarkan berita tersebut tentang pengasinganmu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi mencampuri urusan dunia seni bela diri kuno." Julian berkata, "Sesuatu terjadi pada keluarga Hansel, saya harus pergi dan melihatnya." "Saudara Visser, selalu ada aturan di dunia seni bela diri kuno. Begitu Anda menarik diri dari dunia seni bela diri, Anda tidak dapat dengan mudah meninggalkan dunia seni bela diri lagi. Aku tahu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa begitu saja menyaksikan keluarga Hansel dihancurkan. Kalau begitu aku akan pergi menemuimu." Julian berhenti tepat waktu dan berkata, "Saudara Janner, Sarah sedang hamil sekarang, dan bayinya akan lahir dalam 2 bulan. Anda tinggal di sini dan bantu saya mengawasinya. Saya juga khawatir ini adalah rencana untuk pancing harimau itu menjauh dari gunung. Pancing aku pergi dan serang Sarah." "Oh, benarkah?" Kelvin tertegun dan bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Julian berkata, "Karena Karamatsu menemukan tempat ini setelah ditunjukkan oleh seseorang, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa saya ada di sini. Selain itu, beberapa hari yang lalu, seseorang datang ke pintu dan meminta saya untuk merawatnya." Kelvin tampak serius dan berkata, "Apakah kamu curiga itu Evelyn dari Istana Yihua?" Julian mengangguk. Dia memang punya kecurigaan seperti itu. Karena kedua hal ini terjadi dengan sangat aneh. Faktanya, Sarah juga memiliki kecurigaan seperti itu, jadi dia mengingatkan Julian sebelumnya bahwa dia harus menjauh dari Evelyn. Tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Dia tidak menyangka Julian akan begitu waspada. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu boleh melanjutkan. Meskipun aku hamil sekarang, kekuatanku tidak kalah dengan kamu. Hanya ada segelintir orang di dunia yang dapat menyakitiku. Bahkan Evelyn ikut campur. Mungkin tidak bisa menyakitiku, dan Evelyn mungkin bukan orang seperti itu, dan ini mungkin tidak ada hubungannya dengan Evelyn."
Julian memandang Sarah dan berkata, saya akan kembali segera setelah saya pergi, harap berhati-hati. Hei, karena kamu sangat khawatir, jangan pergi. Aku akan menjaga keluarga Hansel untukmu, kata Kelvin. Kamu, Julian memandang Kelvin. Kelvin tersenyum dan berkata, jadi, kamu tidak percaya padaku. Tidak, Julian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya percaya pada saudara Janner. Jika itu masalahnya, maka saya harus berterima kasih kepada saudara Janner. Ini sangat mudah. Kelvin tersenyum, lalu menarik Karamatsu, tubuhnya bersinar, dan menghilang dari pandangan Julian dan Sarah. Suamiku, aku selalu gelisah. Aku selalu merasa sesuatu akan terjadi. Sarah tampak khawatir. Julian memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Orang yang menyerang keluarga Hansel kali ini hanyalah keluarga biasa. Sarah berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi pada Anda dan saya telah tersebar ke seluruh dunia sejak lama. Selama Anda dan saya ada di sini, siapa yang berani menyentuh keluarga Hansel? Tapi sekarang sesuatu terjadi pada keluarga Hansel. Saya merasa ini merugikan Anda atau merugikan Anda. Targetkan saya. Julian juga mulai memikirkannya. Selama bertahun-tahun, sepertinya dia tidak punya musuh. Satu-satunya yang memiliki kebencian adalah Roger dan Barry, tetapi kedua orang ini ditemukan oleh kakeknya dan tidak boleh keluar untuk menimbulkan masalah. Ada juga 9 keluarga. Dia menggulingkan kepala 9 keluarga dan membunuh leluhur dari 9 keluarga. Sarah juga membunuh para tetua dari 9 keluarga. Namun, keluarga Dun bukan lagi keluarga Dun seperti dulu. Sudah terlambat untuk menghindari dia dan Sarah, jadi bagaimana mereka bisa mengambil tindakan terhadap keluarga Hansel? Benarkah itu Evelyn? Julian tampak berpikir dan berkata, seharusnya tidak. Berdasarkan pemahaman saya tentang Evelyn, dia bukanlah orang seperti itu. Meskipun dia sedikit licik, saya tidak punya apa-apa. Kebencian yang mendalam padanya. Jangan pikirkan itu. Mari kita tunggu sampai kakak Kelvin kembali. Sarah berkata dengan tenang. Ya. Julian menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, Gunung Linlang. Kembali gunung. Arthur, berpakaian putih, sedang duduk di atas batu dengan sepotong rumput di mulutnya. Saat ini, seekor merpati terbang. Dia mengulurkan tangannya, dan merpati itu jatuh ke telapak tangannya. Dia mengambil surat dari kaki merpati, membukanya dan membacanya. Setelah melihatnya, dia langsung berdiri. Apa yang ingin dilakukan Evelyn? Ada sedikit kesungguhan dalam ekspresinya. Segera, dia meninggalkan gunung belakang. Ketika dia hendak meninggalkan Gunung Linlang, seorang pria muncul. Dia adalah surga. Sekarang surga Raja Surga. Surga mengenakan jubah naga emas dan memiliki aura atasan. Dia berdiri di depan gerbang Gunung Pavilion Linlang dan memandang Arthur yang hendak pergi. Dengan sedikit rasa hormat di ekspresinya, dia berseru, menguasai. Arthur melihat ke surga dan berkata-kata demi kata, saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa memasuki 9 alam. Terima kasih kepada guru atas bimbingan Anda. Surga berkata, setelah guru memberi saya bimbingan hari itu, saya mengasingkan diri. Setelah beberapa tahun mengasingkan diri, saya masuk ke 9 alam. Itu tidak ada hubungannya denganku. Arthur berhenti sedikit dan berkata, itu adalah keinginanmu yang terlalu kuat. Kekuatan keinginan ditambah kekuatan esensi naga dan darah naga memaksamu untuk menerobos penghalang alam dan menyeberang ke 9 alam. Kamu telah menemukan terobosan sekarang. Jalannya jauh lebih baik daripada guruku saat itu, tapi butuh 100 tahun bagiku untuk memikirkan cara menerobos ke 9 alam. Bab 909, menuju ke Gunung Kunlun. Kemampuan Surga Neng untuk menembus 9 alam benar-benar memberikan kejutan yang tidak terduga bagi Arthur. Dia memasuki 9 alam saat itu, tetapi dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai pencerahan. Dan surga, hanya dalam beberapa tahun, memasuki 9 alam. Naga Yuan dan darah naga adalah hal yang sangat bagus. Dia memandang surga yang muncul dengan ekspresi tenang dan bertanya, mengapa kamu datang ke Gunung Linlang jika kamu tidak bisa tinggal dengan baik di surga? Tuan, murid ini ada di sini untuk menantangmu. Surga memandang Arthur dan mengatakan sesuatu dengan tenang. Arthur tidak terkejut sama sekali. Dia tumbuh dengan memperhatikan surga. Pria ini sangat ambisius. Dia ingin menjadi nomor 1 di dunia dan berdiri di piramida dunia, tetapi dia adalah penguasa surga, sebuah celah yang tidak bisa dilintasi oleh surga. Jika surga ingin menjadi nomor 1 di dunia, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Sangat bagus. Arthur mengangguk sedikit dan berkata, karena kamu sangat terobsesi, aku akan memberimu kesempatan. Dalam seminggu, kita akan pergi ke Gunung Kunlun untuk bertarung. Arthur meninggalkan sepatah kata pun, tubuhnya bersinar, dan menghilang dari pandangan surga. Setelah dia pergi, seorang pria paruh baya keluar. Begitu dia muncul, dia berlutut dan berkata, Tuan. Surga berhenti dan berkata, bangun dan bicara. Ya. Pria paruh baya itu berdiri. Surga memerintahkan, kirimi saya pesan. Seminggu kemudian, saya akan melawan Arthur di Gunung Kunlun. Ya. Desa kecil.
Dalam beberapa hari terakhir, Sarah ketakutan dan mengkhawatirkan keluarga Hansel. Kelvin kembali 4 hari setelah pergi. Begitu dia kembali, dia segera menemukan Julian. Julian bertanya, "Saudara Janner, apakah masalah keluarga Hansel sudah diselesaikan?" Kelvin mengangguk dan berkata, "Baiklah, sudah beres. Keluarga Fitlan di Henanlah yang menyerang keluarga Hansel. Andrew jatuh cinta dengan seorang pelayan di sebelah tuan muda keluarga Fitlan, yang membangkitkan kebencian terhadap keluarga Fitlan. Saya melangkah maju dan menyelesaikan masalah ini." Ekspresi wajah Kelvin serius. Sarah bertanya dengan cemas, "Tapi apa?" Julian juga memandang Kelvin, menunggu jawabannya. Kelvin berkata, "Keluarga Fitlan bukanlah keluarga yang kuat. Ini mirip dengan keluarga Hun. Kepala keluarga hanya berada di alam kelima. Keluarga Hansel memiliki 2 tokoh besar, Anda dan Sarah. Bahkan jika keluarga-keluarga Fitlan memiliki keberanian seperti macan tutul, mereka tidak akan berani. Saya memeriksa keluarga Hansel dan menemukan bahwa ada seseorang di belakangnya." "Siapa?" Sarah dan Julian berkata serempak. Kelvin menggelengkan kepalanya, "Waktu terbatas. Saya bergegas kembali untuk melaporkan situasinya kepada Anda sebelum saya dapat mengetahuinya. Saudara Fisher, dari kejadian ini, saya yakin seseorang menargetkan Anda secara diam-diam, tetapi mereka tidak berani untuk secara terbuka menentangmu. Ini kamu baru saja mengambil tindakan terhadap keluarga Hansel, jadi berhati-hatilah." Julian berpikir. Targetkan dia. Siapa itu? Apakah keluarga Dunn, atau benarkah Evelyn? Untuk sesaat, dia juga bingung. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang membuat banyak keributan akhir-akhir ini. Kelvin memikirkan sesuatu. "Ada apa?" Julian memandangnya dan bertanya. Kelvin berkata, "Surga memberikan tantangan kepada Arthur, dan Arthur menerima tantangan tersebut. Lokasinya di Gunung Kunlun, dan waktunya 3 hari kemudian. Surga memberikan tantangan kepada Arthur." Julian tercengang. Kabar ini memang melebihi ekspektasinya. Arthur adalah makhluk abadi, telah hidup selama hampir 2000 tahun, sementara surga baru saja memasuki 9 alam. Dia tidak menyangka surga akan begitu bersemangat untuk menantang Arthur. Kelvin terkekeh dan berkata, "Saudara Fisher, ini adalah duel langka dalam 1000 tahun. Pertarungan 29 alam. Ini benar-benar langka. Tidakkah kamu ingin melihatnya jika itu jarang terjadi?" Memikirkan. Julian berseru. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sarah dan berkata lagi, "Hanya saja aku tidak bisa pergi sekarang. Sarah akan segera melahirkan, dan aku harus tinggal bersamanya." Sejujurnya, Julian sangat ingin melihat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. "Ngomong-ngomong, saya ingin bertanya kepada Arthur dan Surga, 2 orang kuat yang telah memasuki 9 alam, tentang perjalanan mereka ke 9 alam. Jika kamu ingin pergi, pergi saja." Sarah sangat berpikiran terbuka. Dia tahu bahwa Julian sangat gigih dalam berlatih seni bela diri dan mempelajari seni bela diri selama bertahun-tahun. Dia juga tahu bahwa Julian sekarang ingin sekali menembus 9 alam. Tampaknya mengetahui kekhawatiran di hati Julian, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Saya bukan anak kecil lagi. Meskipun saya akan melahirkan, kekuatan saya masih di sini. Prajurit biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Jika kamu tidak bisa mendekatiku, dengan pedang jahat sejati, bahkan jika pembangkit tenaga listrik teratas muncul, aku masih bisa menangkisnya." Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Sesuatu baru saja terjadi pada keluarga Hansel. Saudara Janner juga berkata bahwa seseorang diam-diam mengincarku. Jika aku pergi sekarang dan seseorang yang berkuasa datang mengunjungiku, itu akan sangat merepotkan." Meskipun Julian sangat ingin menyaksikan Arthur bertarung dengan surga. Namun, Sarah adalah yang terpenting di hatinya saat ini. Sarah lebih hebat dari segalanya. Julian mengatakan ini, dan Sarah merasa senang. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." "Ini tidak apa-apa." Julian segera menolak dan berkata, "Kamu akan melahirkan dalam 1 atau 2 bulan, jadi kamu tidak bisa pergi kemana-mana." Sarah tampak tak berdaya dan berkata, "Saya seorang pejuang, dan saya tidak terlalu sombong." "Sudah diputuskan. Ini perjalanan sehari ke Gunung Kunlun. Masih ada waktu. Mari kita bersiap dan berangkat besok." "Apakah semuanya baik-baik saja?" Julian memandang Sarah. "Tidak masalah." Sarah berkata sambil tersenyum, "Saya memahami tubuh saya." "Oke, ayo berangkat besok." Julian juga menantikannya. Menantikan pertempuran antara 9 alam pembangkit tenaga listrik, menantikan pertempuran menentukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Julian, Sarah, dan Kelvin meninggalkan desa bersama-sama dan menuju ke Lindsay untuk naik pesawat ke Haoshi, kota tempat Gunung Kunlun berada. Setelah tiba di Haoshi, Kelvin menemukan sebuah mobil dan pergi ke pegunungan. Setelah berkendara seharian penuh, akhirnya kami sampai di kawasan di mana Gunung Kunlun berada. Gunung Kunlun adalah hutan perawan. Selama berabad-abad, ada banyak legenda tentang Gunung Kunlun yang merupakan tempat yang legendaris. "Saudara Fisher, pegunungan Kunlun ada di depan." Kelvin menghentikan mobilnya, menunjuk ke pegunungan Mangmang di depan, dan berkata, "Tidak ada jalan, ayo keluar dari mobil dan berjalan."
Jika saya ingat dengan benar, waktu kompetisi adalah besok siang, dan kita bisa tampil di puncak Gunung Kunlun di malam hari. Julian mengangguk. Mereka bertiga turun dari mobil bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya dalam ribuan tahun para pakar 9 alam bertarung. Setelah surga menyebarkan berita tersebut, hal itu menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri kuno. Banyak prajurit datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut, dan bahkan beberapa ahli asing muncul. Julian dan yang lainnya keluar dari mobil dan berjalan kaki. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat, tetapi mereka bergerak maju dengan lambat. Sepanjang perjalanan, para pejuang terus bergerak maju dengan cepat menuju pegunungan Kunlun di depan. Para pejuang ini juga memperhatikan Julian, Sarah dan Kelvin. Bukankah ini Julian dan Sarah? Bukankah mereka meluncurkan Jianghu kuno? Mengapa mereka kembali ke Jianghu? Banyak orang yang bingung saat melihat Julian dan lainnya. Saudara Visser. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Julian berbalik dan menoleh ketika dia mendengar suara itu, dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah Luka dari Sekte Tianshan. Selain itu, ada Cakra, Kailin, kuda hitam terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa orang kuat dari Sekte Tianshan. Cakra mempercepat dan muncul di depan Julian. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Visser, apakah itu benar-benar kamu?" "Saudara Visser," Kailin juga memanggil dengan manis. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, dia menjadi semakin cantik, dan auranya menjadi semakin kuat. Julian menyentuh hidungnya. Cakra memanggilnya saudara laki-laki, tetapi Putri Cakra, Kailin memanggilnya saudara laki-laki Visser. Bab 910, Kerjasama. Agak berantakan, hanya sedikit berantakan. Masing-masing memanggil dirinya sendiri. Mata Julian juga tertuju pada Kailin. Dia mengenakan gaun retro merah, dengan rambut hitam panjang dan manik-manik bunga di kepalanya. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah, kulit yang cerah, dan memegang pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, orang lain dari Sekte Tianshan datang. Mata mereka tertuju pada Julian. 3 tahun lalu, ketika Julian pensiun, meskipun dia tidak mengumumkannya kepada dunia, hal itu menyebar ke seluruh dunia karena dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda, dan segala sesuatu tentang dia akan banyak tersebar di dunia seni bela diri kuno. Dan ada Sarah. Dia adalah orang biasa, tapi dia bisa menjadi master top hanya dalam 1 tahun. Keduanya adalah pasangan, jadi sulit untuk tidak menarik perhatian. Julian juga melihat ke arah Luka yang mendekat dan berseru dengan hormat, "Senior Max." Mata Luka tertuju pada Julian, dan dia mengangguk perlahan, lalu menatap Sarah dan Kelvin, dan pergi menyapa satu persatu. Sarah mendengus pelan. Ketika dia berada di Sekte Tianshan, dia bertarung dengan Luka. Akibatnya, dia terluka oleh Xuan Ling Palem. Ini membawa masalah besar baginya. Sekarang dia melihat Luka, sikapnya tidak terlalu baik. Cakra melihat perut Sarah yang sedang hamil, dan dengan senyuman di wajahnya, dia memberkati, "Saudara Visser, selamat, kamu akan segera menjadi seorang ayah." Hehe, Julian tersenyum bangga. Cakra memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia selalu sangat optimis tentang Julian dan ingin mempertemukan Kailin dan Julian. Sekarang tampaknya hal itu tidak mungkin, dan hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Karena putrinya sekarang sangat berkuasa. Sekte Tianshan juga menerima darah naga, dan sekarang berkembang sangat pesat dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kailin bertanya sambil tersenyum, "Saudara Visser, apakah Anda datang untuk melihat pertarungan surga dan Arthur?" "Ya," Julian memandangnya dan menjawab, "ini adalah pertempuran yang jarang terjadi dalam 1000 tahun, bagaimana saya bisa melewatkannya?" Beberapa orang bertemu dan setelah salam singkat, mereka berjalan bersama. Sekelompok orang perlahan mendaki Gunung Kunlun. Malam. Gunung Kunlun, di kaki gunung. Tempat yang sepi. Seorang pria dan seorang wanita saling berhadapan. Pria itu tampak sangat muda, mungkin berusia pertengahan 20-an, dan mengenakan pakaian modern dan setelan kasual. Wanita tersebut juga masih sangat muda, berusia 20-an, mengenakan gaun cantik, dan memiliki temperamen yang cantik. "Ini adalah surga, Evelyn. Kenapa kamu mencariku?" Surga memandang mantan Evelyn dan Evelyn saat ini dengan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa Evelyn sekarang adalah seorang master. Kekuatan ini jelas merupakan salah satu yang terbaik sebelum membunuh naga. Tapi setelah membunuh naga itu, ada terlalu banyak orang yang mencapai tangga 9 surga, dan orang-orang seperti itu tidak bisa menarik perhatiannya. Jika kamu ingin menjadi yang terbaik di dunia, jalanmu masih panjang. Meskipun kamu telah memasuki 9 alam sekarang, kamu masih memiliki banyak musuh. Arthur, Raja Lanling, dan orang-orang kuat yang tersembunyi di dunia. Klan darah. Orang-orang ini, kamu tidak bisa mengalahkan keduanya. Terlebih lagi, ada Julian dan Sarah. Kamu juga tahu bahwa Julian memiliki potensi besar dan kemampuan pemahaman yang kuat. Sebelumnya, kamu bukan tandingannya di alam yang sama. 3 tahun telah berlalu dan kamu telah melangkah ke dalam 9, dia mungkin tidak akan tinggal diam. Tak perlu dikatakan lagi, Sarah mendapatkan darah dari 4 binatang yang membawa keberuntungan dan menguasai seni bela diri yang menakutkan.
Jika kedua orang ini menghentikanmu, kamu akan dikalahkan. Evelyn memandang ke surga, dengan ekspresi tenang di wajahnya yang cantik, dan berbicara perlahan. Ini urusanku, apa hubungannya denganmu? Surga memandang Evelyn dan melihat wajahnya yang cantik, tanpa cacat, dan tubuh anggun ekspresi. Saya dapat membantu Anda. Evelyn berbicara dengan lembut. Tolong aku. Surga memandang Evelyn dengan ekspresi main-main. Bagaimana kamu membantu, apa yang kamu gunakan untuk membantu? Apakah kamu pikir kamu dapat membantuku hanya karena kamu mendapatkan esensi naga, mendapat darah naga, dan kekuatanmu meningkat pesat? Surga bertanya balik. Saya hanya punya cara. Selama Anda bekerja sama dengan saya punya cara untuk menjadikan kerajaan surga salah satu negara terbesar di dunia. Tidak akan sulit untuk mencaplok negara lain di masa depan dan menjadi satu-satunya negara di dunia. Evelyn berbicara dengan lembut, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Mendengar ini, surga sedikit ragu. Evelyn mengetahuinya. Beberapa tahun yang lalu, karena bantuan Evelyn, kamar dagang Dadong mengalami kemunduran. Baru kemudian dia memilih untuk menyerahkan kamar dagang Dadong. Karena dia tahu ada terlalu banyak orang yang membantu Julian, dan jika dia terus bertarung, dia pasti akan kalah, jadi dia membuat kesepakatan dengan Julian. Namun, dia tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat dalam darah klan, dan dia tidak menyangka akan ditipu oleh klan darah. Sekarang, dia tidak bisa melihat menembus Evelyn. Namun, dia sangat terkejut dengan kecantikan Evelyn. Evelyn sekarang lebih cantik dan memiliki temperamen yang lebih luar biasa dibandingkan 3 tahun lalu. Melihat tubuh anggun Evelyn, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Oke, kalau begitu, mengapa kita tidak bersatu dan bagaimana kalau kamu menjadi ratu kerajaan surgawiku, lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang?" Hehe. Evelyn terkekeh. Surga, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun kamu luar biasa, kamu bukanlah orang yang aku suka. Benarkah? Surga tersenyum tipis dan berkata, "Evelyn, aku sudah memberitahumu apa yang aku katakan di sini. Tidak akan lama lagi kamu pasti akan menjadi wanitaku." Surga sangat percaya diri. Keyakinan ini adalah bawaan. Sepertinya dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi yang terbaik di dunia. Kini, dia masih yakin bisa menaklukkan Evelyn. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Evelyn tersenyum dan mengoreksi lagi, juga, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Visser sekarang. Saya telah berpisah dari keluarga Visser sekarang. Nama saya Evelyn. Surga membuang senyum lucu di wajahnya. Dia tidak yakin apa yang ingin dilakukan Evelyn sekarang. Mengapa dia ingin bekerja sama dengannya saat ini? Dia tidak menyangka bahwa dia telah memasuki 9 alam dan menaklukkan Evelyn. Saya sedikit bingung. Evelyn melihat ke surga dan bertanya, "Tolong beritahu saya." Surga berkata, "Mengapa kamu ingin bekerja sama denganku? Apa yang kamu inginkan dariku?" "Aku tidak menginginkan apapun." Evelyn tampak tenang dan berkata, "Jangan khawatir, mulai sekarang, saya akan membantu Anda membuat rencana dengan sepenuh hati, dan mulai sekarang, seluruh istana Yihua akan mendengarkan Anda. Saya hanya berharap Anda tidak membiarkan saya turun." Evelyn berbicara, berbalik dan pergi. Surga melihat Evelyn pergi, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Evelyn, tapi dia tahu Evelyn. Evelyn pergi, tetapi dia tidak meninggalkan Gunung Kunlun, melainkan tetap berada di pinggiran Gunung Kunlun. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul. Pemimpinnya adalah Dimitri. Di belakang Dimitri, ada banyak orang yang mengikuti. Roger, Barry, dan banyak pejuang. Saat sekelompok orang mendekat, Dimitri melihat Evelyn berdiri di tengah jalan di depan. Dia berhenti sedikit, dan orang-orang di belakangnya segera berhenti. Evelyn bergerak sedikit dan berjalan menuju Dimitri, matanya tertuju pada Roger di belakang Dimitri. Roger juga melihatnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. "Evelyn." Dimitri sangat terkejut melihat Evelyn. "Kakek Roger." Evelyn berteriak dengan hormat. Bersambung.